Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, tema yang akan kita renungkan hari ini, bersama Yesus kita menang. Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus mengusir setan dari seseorang yang menuai kecurigaan orang banyak. Mereka menyangka bahwa ada kekuatan luar biasa yang digunakan Yesus untuk mengusir setan. Yesus meluruskan kecurigaan orang banyak itu dengan menunjukkan bahwa tuduhan dan tudingan mereka itu keliru. Jika Yesus bekerja sama dengan Beelzebul, berarti Beelzebul meruntuhkan kerajaannya sendiri. Sebenarnya, pengusiran roh jahat oleh Yesus adalah tanda bahwa suatu kekuatan yang lebih kuat sedang hadir di tengah mereka. Bahkan kekuatan kuasa itu hanya berasal dari Allah, dan itu tanda hadirnya kerajaan Allah. Yesus diutus ke dunia untuk membangun persekutuan umat agar menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia. Pada saat yang sama, kuasa kegelapan juga bergerak untuk merusak keluhuran martabat misi Yesus Kristus. Untuk mengatasi perusakan ini, kerjasama manusia dituntut. Wujud kerjasama itu adalah mendengarkan, mengimani, menghayati,
dan mewartakan sabda Tuhan. Yang tidak berbuat sesuatu untuk melawan kegelapan, secara tak langsung membiarkan kegelapan itu merajalela. Tindakan ini melawan misi Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, sebuah lagu rohani yang sering kita dengungkan, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus iblis dikalahkan, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam keseharian hidup ini, jika kita selalu hidup dalam dan dengan Yesus, hidup kita akan menjadi damai. Kita pasti memiliki keberanian yang kuat untuk menolak setiap pengaruh roh jahat dan akan mampu menghindar dari tawaran kejahatan dan rupa-rupa godaan dunia yang begitu memikat dan memesona, tetapi menuntun pada kehancuran. Bersama Yesus kita bisa menjadi pemenang. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru, terima kasih atas perlindungan malam tadi, terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami merasa aman, karena kuasa-Mu adalah kuasa Allah sendiri. Kami sadar kami masih sering tergoda oleh kekuatan setan yang tersembunyi dalam kenikmatan, kehormatan, dan kekayaan duniawi yang memberi keamanan semu. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu dan lepas dari pelukan kuasa tangan-Mu. Engkaulah pegangan dan naungan hidup kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.